Jangan karena kita beda kecamatan lalu kita kemudian bercerai-berai, merasa kita lebih hebat. Ini sangat dilarang dalam agama kita. Atau karena kita beda bahasa, lalu kemudian kita membuat sekat. Ini orang Defayan, ini orang Simulur, ini orang Simul Barat dan sebagainya. Ketika kita mengotak-otak itu, sesungguhnya kita sudah tercerai-berai. Para pendahulu kita yang memperjuangkan daerah kita adalah tidak bermaksud untuk menjadikan masyarakat terkotak-kotak. Tapi bagaimana semua energi anak pulau ini kita satukan untuk membangun negeri ini. Umar bin Khattab mengatakan, apakah kalian ingin tahu bagaimana masa depan sebuah bangsa, sebuah negara? Maka kuncinya, lihatlah pemuda-pemudimu saat ini. Jika pemuda-pemudimu saat ini mereka menimba ilmu yang lebih tinggi, mereka meramaikan jamaah di masjid, mereka sangat peduli dengan pendidikan agama, mereka yang menjaga hati dan pikirannya, mereka yang tidak menyia-nyiakan waktunya, maka lihatlah generasi ke depan akan menjadi generasi yang gemilang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesehatan di saat orang-orang lain tergeletak di rumah sakit yang tidak tahu apakah sakitnya ini merupakan sebab dari akhirnya kehidupan ini atau akan kembali pulih kembali. Alhamdulillah kita di hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Mudah-mudahan kesempatan dan sisa-sisa umur hidup yang kita jalani ini senantiasa selalu dalam rangka mempersiapkan bekal dan bekal kita untuk kehidupan selanjutnya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan selanjutnya yang kekal, tidak ada akhir, yang selama-lamanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai contoh suri teladan dalam hal kita melakukan apapun di atas dunia ini, dalam kita bersosial masyarakat, dalam kita melakukan sebuah keputusan, tindakan, dalam hubungan kita dengan saudara-saudara kita muslim yang lain, kita menyandarkan kepada ukuran apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini
ada 3 momentum yang akan kita lalui bersama. Momentum pertama, dalam minggu-minggu ini kita sama-sama mengetahui merupakan hari ulang tahun Kabupaten Simalungun yang ke-23. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perayaan ulang tahun tidak diukur dari seremonial. Tidak diukur kita melakukan upacara hibur-hiburan lalu selesai. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, bagaimana kita semua mampu mengisi pembangunan ini untuk kemajuan daerah kita dan kesejahteraan masyarakat kita. Allah berfirman yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kecamatan, desa itu hanyalah batas administrasi. Batas administrasi untuk menentukan, memperjelas kewenangan dan memperpendek jalur pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah koordinasi pembangunan. Jangan karena kita beda kecamatan lalu kita kemudian bercerai-berai, merasa kita lebih hebat. Ini sangat dilarang dalam agama kita. Atau karena kita beda bahasa, lalu kemudian kita membuat sekat. Ini orang Defayan, ini orang Simulur, ini orang Simulur Barat dan sebagainya. Ketika kita mengotak-otak itu, sesungguhnya kita sudah tercerai-berai. Para pendahulu kita yang memperjuangkan daerah kita adalah tidak bermaksud untuk menjadikan masyarakat terkotak-kotak. Tapi bagaimana semua energi anak pulau ini kita satukan untuk membangun negeri ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam juga bulan ini ada momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita menjadikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ketika kita menjadikan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh terbaik, maka seluruh tindakan kita, seluruh keputusan kita jadikan tolak ukurnya adalah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ketika terjadi pembauran antara kaum Ansar dan Muhajirin, mereka tidak membedakan ketika mereka disatukan dalam Islam, karena ikatan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam pemerintahan, dalam kepemimpinan, bahkan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Maka sandaran kita adalah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah etika, cara berbuat dan bertindak. Maka semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yastakhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisaa'u min nisaa'i asa ay yakunna khairan minkum wa la talmiduna anfusahum wa la tanabazu bil alqab bi'sal islamul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain. Boleh jadi
Mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan janganlah perempuan memperolok-olok perempuan lain. Boleh jadi yang diperolok-olok lebih baik. Janganlah kamu saling mencela satu sama yang lain. Dan yang lebih penting, jamaah dimuliakan Allah, janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dan ini terjadi di tengah-tengah kita. Terkadang kita senang memanggil seseorang dengan sebutan yang sesungguhnya dia tidak suka, yang disebut dengan galah. Ini Allah sangat-sangat melarang. Oleh karena itu, ketika kita yang sudah tahu, jangan ada lagi di tengah-tengah masyarakat memanggil-manggil orang dengan nama-nama yang dia tidak sukai, dengan suka-suka kita. Ketika dia mengambil timbang, lalu kita bilang namanya amat timbang. Ini sudah tidak dibenarkan. Allah sangat-sangat melarang. Maka orang yang mengatakan demikian, Allah mengatakan, barang siapa yang tidak bertobat, ya, dengan memanggil gelar-gelar yang buruk tadi, mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin kita belum tahu dulu, Allah mengampuni kita. Oleh karena itu, ke depan jangan coba-coba sekali-sekali ketika kita memanggil saudara-saudara kita dengan gelar-gelar sebutan-sebutan yang tidak baik, maka sesungguhnya kita digolongkan orang-orang yang zalim. Besar dosanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang nabi ditelan oleh ikan hiu, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya kami orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang zalim. Jadi itu masuk orang-orang yang zalim, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fenomena ini harus sesegera mungkin kita hindari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita apa yang sudah berlalu, mungkin karena kita belum tahu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita belajar bagaimana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang dicintai oleh seluruh sahabatnya, bahkan oleh musuh-musuh beliau. Mungkin kita tahu bagaimana orang-orang yang memusuhi beliau, tapi ketika mereka punya harta, mereka lebih percaya menitipkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, padahal itu orang yang tidak mereka sukai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini juga ada satu momentum lagi, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang akan diperingati pada tanggal 28 Oktober. Kalau kita melihat sejarah, ternyata Sumpah Pemuda ini merupakan ikatan para pemuda-pemudi bangsa ini. Untuk apa? Untuk membangun negeri ini dan untuk membebaskan daripada penjajah. Oleh karena itu, jamaah yang muliakan Allah, salah seorang sahabat, Umar bin Khattab, mengatakan, apakah kalian ingin tahu bagaimana masa depan sebuah bangsa, sebuah negara? Maka kuncinya, lihatlah pemuda-pemudimu saat ini. Jika pemuda-pemudimu saat ini mereka menimba ilmu yang lebih tinggi, mereka meramaikan jamaah di masjid, mereka sangat peduli dengan pendidikan agama, mereka yang menjaga hati dan pikirannya, mereka yang tidak menyia-nyiakan waktunya, maka lihatlah generasi ke depan akan menjadi generasi yang gemilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita bangga anak-anak kita mereka sekolah di pendidikan umum, tapi ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ilmu agama tidak diberikan bekal, sesungguhnya hanya sedikit manfaatnya yang kita peroleh, barangkali hanya sekedar kebanggaan. Sebuah tulisan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Profesor Habibie di akhir hayatnya, lalu kemudian anaknya yang hebat-hebat tersebar di berbagai negara, tinggallah beliau sendiri di rumah, sehingga beliau menulis sebuah tulisan,
Ternyata kehebatan yang saat ini diperlukan ketika para anak-anak mereka paham dengan agama, mereka hafal Quran, mereka mendoakan orang tua. Karena setinggi apapun ilmu pengetahuan hanya selesai di dunia. Umurnya 20 tahun dia sudah hebat. Tapi sampai 60 tahun kalau seorang ASN dia akan pensiun, selesai semua kebanggaan itu. Apa yang kita peroleh? Mata ini mulai rabun, kulit ini mulai keriput, gigi kita mulai pergi satu-satu, rambut kita mulai memutih, bertanda bahwa perjalanan yang saat ini, yang kita anggap ini selama-lamanya, akan segera kita tinggalkan. Teringatlah bekal apa yang kita siapkan. Apakah rekening-rekening akhirat nanti ketika kita telah tiada akan selalu mengalir? Saya selalu menganalogikan bahwa perjalanan hidup ini seperti kita berangkat keluar daerah. Ada yang berangkatnya hari Senin, ada hari Selasa. Hanya perbedaan waktu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kepergian kita tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Lalu sekian umur yang kita habiskan, kita akan lihat nanti apakah betul-betul memberikan bekal bagi kita atau tidak. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah, ketika perjalanan hidup ini berakhir, maka selesai waktu untuk menyiapkan bekal. Pertanyaannya, bagaimana hari-hari kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita khawatir yang dalam pemerintahan diaudit oleh BPK, oleh inspektorat, ditanya speknya ini berubah. Tapi nanti Allah akan mengaudit kita. Apa yang diaudit? Hei, kamu punya rezeki, punya rumah, punya kendaraan, dari mana itu berasal? Akan ditanya sama Allah. Dari mana sumbernya? Lalu kemudian, kemana saja engkau belanjakan? Ternyata dari sumber-sumber tidak benar, tersimpan di rekening. Sedekah pun tidak, infak juga kurang. Lalu kemudian yang tinggal di belakang mereka akan berebut, gugat-menggugat untuk memperebutkan itu semua. Sementara sedikit pun tidak ada hasilnya di kita, karena kita gagal memasukkan. Barangkali hanya 2.000 yang lewat di depan kita, kita masukkan ke dalam. Inilah bekal kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dulu salah seorang sahabat di akhir hayatnya sambil tersenyum, beliau menyampaikan, andai lebih jauh, andai lebih besar, andai lebih indah, andai lebih banyak. Maka ungkapan ini dilapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, salah seorang meninggal, dia menyampaikan seperti ini. Apa maksudnya? Karena beliau seorang Rasul yang tembus kepada hal-hal yang baik, bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Maka dia katakan, dia sudah melihat balasannya. Andai lebih jauh, ternyata dia pernah menolong seseorang menyeberang jalan. Dia sudah lihat balasannya seperti apa. Seandainya lebih jauh, berarti lebih besar pahalanya. Juga dia pernah menyumbangkan baju. Ternyata bajunya baju bekas. Makanya dia katakan, seandainya baju baru. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin karena masih kurang yakin kita dengan kehidupan selanjutnya, sehingga kita merasa entah dia ada, entah tidak. Kenapa Allah tidak membukakan secara langsung mengutus Nabi? Itulah fungsi iman. Iman itu yakin, percaya. Kalau tidak, apa fungsinya iman? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan selanjutnya itu perbandingannya seperti apa?
alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Alam barzakh itu belum alam akhirat, alam persinggahan. Seperti apa perbandingan besarnya? Seperti alam dunia dengan alam kandungan. Maka diceritakan jamaah yang muliakan Allah dalam kitab tentang ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan cukup banyak dijelaskan di situ bahwa ruh itu tidak terikat oleh fisik. Ruh kita tidak terikat oleh fisik. Maka ketika kita ke alam barzakh hanya ada dua tempat: memperoleh kenikmatan atau memperoleh siksaan. Ketika memperoleh kenikmatan, maka disebutlah raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Tamannya belum masuk surga. Maka Allah berfirman, bal ahya. Ya, jangan kamu katakan orang yang gugur di jalan Allah mereka mati, sesungguhnya mereka hidup. Maka sudah banyak kisah jamaah yang memuliakan Allah. Kalau kita punya uang silakan beli buku Imam Al-Qurtubi, judul bukunya At-Tazkirah, untuk memperjelas sangat-sangat jelas, sangat-sangat banyak kisah yang dialami untuk menggambarkan bagaimana kehidupan selanjutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan mempedomani akhlak Nabi kita Muhammad SAW agar negeri ini kita bangun bersama sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi, keberadaan kita meskipun tidak memberikan manfaat bagi orang lain, setidaknya tidak memberi masalah atau penyakit bagi masyarakat. Demikianlah dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah merupakan kelemahan kami selaku manusia biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.